Halo teman-teman, video kali ini adalah bagian dari 12 tahap bermain gitar untuk pemula. Video ini adalah kelanjutan dari video saya minggu lalu. Dan ini adalah part yang pertama, di mana saya mengatakan di poin yang pertama itu adalah mengetahui hal-hal dasar ataupun hal-hal basic mengenai gitar. Jadi langsung aja ke hal yang pertama adalah sebagai pemula kita perlu mengenal instrumen kita, yaitu atau alat yang kita pakai itu. Nah, yang pertama adalah headstock. Nah, di sini itu banyak part juga, teman-teman. Nah, misalnya back tuner seperti ini untuk menjaga gitar kita itu tetap in tune ataupun melakukan tuning ya. Nah, kemudian juga di sini ada nut. Nut ini untuk menjaga gitar kita tuh punya ada sedikit ketinggian dibandingkan dengan neck-nya. Nah, kemudian ada juga di sini untuk beberapa gitar yang punya kalau di tempat saya seperti ini. Nah, di sini ada untuk tempat memutar truss rod. Truss rod itu adalah besi ya, besi yang panjang dari ujung headstock sini ataupun dari dasar headstock ini sampai kepada bagi sambungan neck dengan body. Nah, biasanya gitar-gitar yang cukup baik itu adalah gitar-gitar yang punya truss rod, teman, ataupun tanam besi istilahnya gitu. Nah, truss rod itu gunanya adalah untuk menjaga kelurusan neck kita. Jadi ini part yang panjang ini namanya neck atau leher gitar. Nah, di dalamnya itu yang ada tanam besi itu atau truss rod itu adalah untuk menjaga neck ini tetap lurus. Atau dengan kata lain, neck kita itu tidak ketarik dengan gaya yang dimiliki oleh si senar gitar. Karena masing-masing senar gitar ini punya tarikan berapa newton gitu. Ada punya berapa tarikan berapa kilogram seperti itu. Nah, jadi kalau dia nggak tahan, pasti necknya akan bengkok. Nah, ini mungkin teman-teman yang neck gitarnya bengkok atau jarak antara senar dan juga necknya itu terlalu tinggi, jadi susah neken gitarnya. Nah, mungkin nggak punya truss rod atau truss rodnya itu perlu disetting, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah nut. Ini yang bagian putih. Nut tadi sudah saya sampaikan ya untuk mengatur ketinggian. Nah, biasanya kalau nut yang oke itu adalah kalau dia waktu di open string dipetik nggak ada sember ataupun nggak ada fret bass istilahnya, buzzing seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya waktu di open gini ada kayak buzzing seperti itu, nah itu biasanya nutnya ini kependekan, teman-teman, sehingga string kita atau senar kita itu dia akan kalau dia getar kan dia akan pasti gerakan naik turun ya, seperti gelombang gitu. Nah, waktu dia getar dia akan bersentuhan dengan si fretnya itu. Nah, fret yang besi yang di fretboard kita ini atau di dalam neck. Nah, jadi penting kalau misalnya teman-teman ininya buzzing, gitarnya buzzing, perlu dicek nutnya udah oke belum ketinggiannya. Nah, kalau belum bisa diganti nutnya ataupun bisa dibawa ke bengkel gitar yang lebih paham ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah string. Ya, string itu dari senar 6 sampai senar 1, ketebalannya berbeda-beda. Yang paling tebal itu adalah senar yang paling atas atau senar 6, dalam hal ini gitar 6 senar, dan yang paling tipis itu adalah senar paling bawah atau senar 1. Nah, kemudian di neck ini dibagi ada atas fret-fret. Nah, fret ini yang akan membuat panjang senar itu berbeda-beda. Sehingga waktu panjang senarnya berbeda-beda, frekuensinya juga berbeda-beda. Nah, frekuensi itulah yang membuat adanya perbedaan bunyi atau perbedaan not. Sehingga kalau ditekan antara fret 1 dan fret 2, nadanya bisa berbeda, itu karena dia perbedaan panjang senarnya diatur oleh si fret itu. Nah, beberapa gitar mungkin ada fretnya itu yang udah aus. Kalau misalnya sudah pemakaian terlalu lama, biasanya dia agak bentuk cowok gitu ke bawah. Nah, biasanya itu tekanannya yang terlalu tinggi atau terlalu kencang. Nah, biasanya itu perlu diganti, teman-teman. Nah, untuk menggantinya itu perlu ya teknik khusus ya, lutherie ataupun teman-teman luthier yang lebih paham. Nah, bisa bawa ke bengkel untuk mengganti si fret ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah fretboard. Fretboard itu adalah ruang yang dibatasi oleh si fret tadi. Nah, jadi kalau misalnya fret wire-nya ini ada 24 misalnya untuk gitar elektrik ya, berarti ada 24 fret. Ya, misalnya kalau main dari fret 3 ya, berarti fret 3 itu yang ini. 1, 2, 3, bagian yang kosongnya. Ya, atau juga bisa dihitung ya fret yang pembatasnya. Berarti dihitung itu setelah nut ya. Ini fret 1, ini fret 2, ini fret 3. Ya, seperti itu. Nah, kemudian beralih ke sini. Ini body namanya, body gitar atau badan gitar. Dan kalau gitar akustik dia punya hole. Hole ini adalah untuk mengumpulkan resonansi suaranya kemudian dikeluarkan ya. Jadi gitaran ini ditangkap oleh si body, kemudian dikeluarkan oleh lubang gitar atau sound hole. Kemudian ada pick guard, ya ini untuk menahan biasanya untuk gesekan ke body gitar. Untuk sebenarnya ada fungsi estetis juga. Kemudian ada
bridge. Nah, bridge itu yang bagian besar ini yang hitam. Nah, kemudian saddle itu bagian yang biasanya ada warna putih di sini. Kalau punya saya ini warna hitam, saya ganti. Ya. Nah, kemudian ini ada pin. Nah, saddle ini juga sama seperti nut ya, untuk menjaga ketinggian gitar kita. Nah, kalau nut menahan ketinggian dari head, nah dia ini di body. Nah, saddle ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Kalau dia ketinggian, nah atau string actionnya nanti dibilang tuh terlalu tinggi, kita mencetnya terlalu sakit seperti itu. Tapi kalau dia kerendahan yang di sini, itu juga nanti akan bikin fret bass, sama seperti nut yang kerendahan. Nah, tapi dengan prinsip neck-nya itu harus lurus dulu, ya. Neck itu harus lurus, diatur dengan truss rod yang ada di sini, ya. Truss rod itu kalau dia ke kanan, righty-tighty istilahnya kalau dalam bahasa Inggris. Right makin kanan dia makin ketat. Nah, jadi kalau ke kanan itu dia makin kalau normalnya kan gini ya. Kalau dia loose banget dia akan seperti ini. Tapi kalau makin ditarik, makin ketat dia makin lurus seperti ini. Nah, tapi kalau kebanyakan dia akan jadi terlalu cembung. Nah, itu juga bisa bikin sember di biasanya area-area di tengah sini. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas di poin nomor 12 nanti yang akan di belakang tentang gitar maintenance, gitar setup, dan lain sebagainya. Kalau misalnya di gitar elektrik, ya mungkin perbedaannya gitar elektrik dengan gitar akustik. Ya, gitar elektrik tuh nggak ada sound hole-nya. Nah, semua vibrasi yang dilakukan oleh senar itu dia diubah menjadi sinyal elektrik ya. Nah, sinyal elektrik itu diubah oleh yang ini nih, humbucker pickup kalau punya saya. Ya, pickup ada yang single coil, ada yang humbucker. Kalau yang humbucker tuh bentuknya kayak gini. Kalau yang single coilnya cuma satu doang. Nah, biasanya di Fender juga, ataupun yang tipe-tipe Telecaster gini ada yang modelnya seperti itu. Kalau saya ini tipenya itu namanya humbucker. Nah, dia ada knob-knobnya juga. Nah, biasanya kalau saddle-nya di elektrik itu juga agak beda. Biasanya kayak gini, ada yang tipenya kayak gini. Tapi kalau yang Gibson itu dia bisa diatur sekaligus. Kalau yang ini dia harus diatur satu persatu. Ketinggiannya juga harus diatur satu persatu. Nah, ini juga akan saya bahas di tentang setup gitar atau gitar maintenance, bagaimana di akustik, bagaimana di elektrik, di poin nomor 12, seperti video saya yang sebelumnya ya. Nah, video sebelumnya kan juga saya bahas tentang tipe-tipe gitar. Ya mungkin teman-teman secara garis besar udah tahu lah ya. Kalau ini namanya gitar akustik dengan senar steel atau senar baja. Ya, dia karakteristiknya biasanya suaranya lebih nyaring. Nah, kalau gitar elektrik, ya dia pakai sinyal elektrik dan biasanya bisa kita tambahkan efek untuk mengubah sinyal-sinyal tadi. Ada bisa jadi distorsi, bisa overdrive, bisa fuzz, bisa wah dan lain sebagainya pakai efek-efek tertentu. Nah, kalau yang satu lagi itu adalah gitar senar nilon biasanya. Ini gitar anak saya. Sebenarnya nilon tuh ukurannya juga beda-beda ya. Sama seperti gitar akustik. Nah, ini yang agak kecil. Nah, biasanya nilon tuh karakteristiknya suaranya lebih lembut. Kayak gitu ya. Dibandingkan dengan sinar akustik. Ya. Paling itu doang sih bedanya kalau di senar nilon dan senar baja. Untuk body, untuk anatomi-anatomi yang lain itu lebih kurang mirip. Dan biasanya senar nilon itu ada yang pakai truss rod, kalau ini pakai truss rod dia nih. Kelihatan nggak ya? Nah, kalau yang lain biasanya nggak pakai. Nah, kalau yang nggak pakai truss rod itu ya karena apa? Karena tarikan ataupun gaya yang dihasilkan oleh si senar nilon itu biasanya lebih kecil dibandingkan tarikan yang dihasilkan oleh senar baja. Jadi dia tarikannya nggak sekuat si senar baja, sehingga beberapa gitar klasik itu nggak perlu pakai truss rod. Oke, berikutnya sebagai pemula kita juga harus paham tentang tuning teman-teman, ataupun menyetem gitar kita seperti itu. Nah, sistem tuning yang paling gampang itu sebenarnya ya pakai tuner, ya, pakai tuner yang kayak gini, ya. Nah, kemudian itu biasanya ditempel di headstock seperti ini. Dan kemudian kita akan hidupkan dia. Nah, penting diperhatikan untuk tuning gitar kita itu adalah frekuensinya itu adalah 440 Hz. Dan dia ada di C. Nah, ini contohnya pakai cherub ya. Nah, dia ditempel di sini dan kemudian kita akan stem gitar kita kalau stem standar itu adalah E, A, D, G, B, E. Sampai dia nanti warnanya hijau. Nah, sampai warna hijau kayak gitu. Kalau dia terlalu kanan, berarti dia butuh diturunin. Kalau dia terlalu rendah, berarti dia perlu dinaikin. Yang senar 5 itu A, warnanya sampai hijau.
senar 4 itu D, harus sampai hijau. Senar 3 itu G, senar 2 itu B. Nah itu ketinggian, kita turunin sedikit-sedikit aja. Kemudian yang paling bawah itu adalah E lagi, E tinggi ya. Ya. Oke, kayak gitu kira-kira. Ya kemudian kita mainkan. Soalnya kalau udah oke kedengarannya ya berarti udah into. Nah tapi kadang-kadang kalau sudah pakai ini dan misalnya turun lagi, nah biasanya mungkin di senar-senar yang baru ya. Senar baru kalau misalnya dipasang itu dia cepat lagi turun karena dia belum mencapai tegangan yang optimalnya. Nah biasanya kalau misalnya ganti senar tuh ditarik-tarik kayak gini nih. Tarik-tarik semuanya ya, ditarik-tarik sampai dia tegang. Nanti kemudian di stem lagi. Nah itu caranya atau tips untuk kalau misalnya yang suka turun-turun lagi seperti itu. Nah kemudian juga perlu diperhatikan kalau gitar akustik ini dia itu sangat sensitif juga terhadap temperatur dan juga humidity atau kelembapan. Kalau misalnya udaranya kering, nah kayunya ini juga akan ngaruh. Ya bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Atau misalnya kalau di 4 musim, waktu saya S2 ke Swedia, waktu musim dingin, wah ini gitar juga stemannya out-outan nih, nggak karuan. Jadi dia bisa berubah-berubah. Terus waktu musim summer juga kayunya lebih kering seperti itu. Nah jadi penting juga kita harus perhatikan untuk menjaga juga ya. Masukin ke dalam covernya ataupun ya simpan di dalam tempat yang kelembapannya itu baik. Karena misalnya kalau misalnya kita masukin di ruangan yang ber-AC juga terlalu lama, nah kan juga dia akan menangkap basah ya. Ada kelembapan udara yang berbeda gitu, di kayunya akan menyerap air kayak gitu. Nah jadi ada perubahan suara juga. Nah selain pakai tuner ini teman-teman juga bisa pakai piano ya. Piano tapi kalau misalnya piano akustik itu harus tuning juga, harus in tune juga. Karena kan dia pakai senar juga di dalam ya. Tapi kalau pakai piano digital, nah itu juga udah oke. Itu dia hertznya juga 440 dan dia akan konsisten karena dia tipenya digital ya. Nah ini juga ada tips kalau misalnya untuk menyamakan senar yang satu dengan senar yang lain, dia itu bisa di senar 6 dan senar 5 itu senar 6-nya itu di fret 5. Senar 5 dan senar 4, senar 5-nya itu fret 5. Senar 4 dan senar 3, senar 4-nya itu fret 5. Senar 3 dan senar 2-nya agak spesial. Senar 3-nya itu fret 4. Dan senar 2 ke senar 1, senar 2-nya fret 5. Balik lagi ke seperti sebelumnya. Nah itu pasti sama. Nah untuk tipe yang lain lagi, cara stem gitar ini pakai alat ini nih. Nah ini pakai alat ini, dia udah ada E, A, D, G, B, E. Jadi kita tiup. Disamain dengan senar kita. Itu kalau misalnya di senar 4 misalnya ya. Senar 1. Nah tapi ini pakai listening atau pakai telinga kita. Karena dia nggak ada digitalnya untuk kasih tahu ini udah benar atau belum kayak gitu ya. Nah cara lainnya itu adalah kalau misalnya kita nggak punya electric tuner, kita nggak punya alat yang saya tiup-tiup tadi, kita nggak punya keyboard ataupun piano, kita nggak punya gitar yang sudah tune untuk tune gitar kita. Nah ada satu cara lagi, yaitu menggunakan HP kita. Nah ini saya pakai aplikasi Fender karena nggak terlalu berat, dan di dalamnya itu juga udah ada banyak beberapa tools yang saya sering pakai seperti metronom seperti itu teman-teman. Nah ini dia ada tipe auto dan juga ada tipe manual. Nah kalau yang auto itu kayak gini, nanti dia kasih tunjuk, dia akan dengar. Nah udah into nih misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu, dia akan mirip seperti digital tuner yang tadi ditaruh di headstock. Intinya gitu. Ataupun dia ada tipe yang kayak si alat yang saya tiup-tiup tadi, misalnya kayak gini. Nah ini kita tekan di senar berapa yang mau kita dengar, misalnya senar E. Ya kita samain aja. Nah ini juga pakai pendengaran kita. Saya senar 2. Ya kita samain kayak gitu. Ya.
Ya, itu adalah beberapa cara yang teman-teman bisa coba untuk tuning gitar teman-teman ya. Nah, atau ada cara yang paling mutakhir misalnya ya. Nah, pakai lagunya Noah atau Peter Pan. Nah, senar 6, senar 5, senar 5, senar 4. Ah, udah oke nih. 4 3 3 2 2 1. Oke, lanjut. Itu tentang posisi memegang gitar. Ini sebenarnya ya antara perlu nggak perlu sebenarnya. Tapi ini menurut saya sih sebagai pemula kita perlu tahu cara yang baik dan posisi yang nyaman itu dari awal seperti apa. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Waktu saya dulu belajar gitar tuh saya pikir tuh kayak gini megang gitar tuh. Nah, tapi kayak gini tuh jadi susah ya. Jadi saya jadi ritmenya di sini. Nah, yang benar itu seperti ini. Saya juga sudah sampaikan di video sebelumnya. Ya, ini sebenarnya nyaman karena dia ada 3 titik temu, yaitu di tangan, di paha atas kita, dan kemudian di dada kita atau di badan. Nah, ini ada 3 tripod tuh. Jadi tangan kiri nggak megang juga sebenarnya dia udah stabil. Nah, untuk teman-teman yang pemain klasik atau pengguna gitar nilon biasanya mereka juga akan ada tambahkan 1 footstool gitu ya untuk taruh di kaki kiri, dan nanti ini gitarnya akan si headstocknya ini sejajar dengan matanya. Nah, ini akan membentuk ya seperti huruf V lah ya dengan kepala kita. Dan ini akan membuat permainan gitarnya bisa lebih nyaman biasanya untuk teman-teman pemain gitar klasik. Nah, atau pemain gitar elektrik biasanya yang mainnya ngeband berdiri pakai strap ya. Oh, ini juga tadi di anatomi ya, belum kita bahas, ada pin ini untuk strap. Ada di body yang dekat sini sama yang di belakang. Jadi bagaimanapun tipe permainan teman-teman, intinya posisinya itu harus senyaman mungkin. Nah, kemudian posisi tangan kiri. Nah, posisi tangan kiri ini biasanya juga suka kurang diperhatikan, apalagi kita masih pemula ya. Nah, biasanya ada yang bilang kalau di klasik itu nggak boleh jempolnya kelihatan kayak gitu kan. Itu sah-sah aja karena memang permainannya seperti itu dan tipe posisi permainan gitarnya seperti itu. Karena agak sulit kalau misalnya jempolnya kelihatan. Tapi untuk pemain gitar akustik biasanya jempol kelihatan juga nggak apa-apa karena lebar neck kita itu tidak selebar neck gitar klasik ya. Nah, dan juga jarak senarnya itu lebih dekat dibandingkan dengan senar nilon. Nah, senar nilon juga ukuran senarnya besar-besar seperti itu. Nah, jadi untuk posisi tangan kiri ini juga sangat penting teman-teman. Jadi yang baik itu, nah seperti ini, kelihatan nggak ya? Nah, jadi ada celah antara jari jempol dan juga jari-jari yang lain ya di bawahnya itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita main gitar klasik ya posisi yang baik itu kayak gini ya. Ada celah, kemudian bentuknya itu seperti ini yang belakang. Nah, tapi kalau misalnya pemain akustik biasanya jempol ini ikut nongol dan juga dimainkan untuk menekan chord. Misalnya kayak gini ya, D on fifth. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Jadi senyamannya kita. Nah, tapi sebenarnya nggak menyalahi aturan yang basic, yaitu nyaman, senyaman kita, dan kemudian tekanan note-nya itu clear atau jelas seperti itu. Nah, jadi bagaimanapun posisinya sebenarnya oke aja untuk tangan kiri. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, ada juga misalnya kayak kulit bagian jari kita yang lain itu juga nyentuh senar yang bukan jadi tanggung jawabnya dia. Misalnya chord C. Nah, ini kan jelas masing-masing senar. Ya, tapi kadang-kadang yang ini nyentuh yang bawah nih misalnya. Ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi coba latihan pelan-pelan. Posisinya dicari mana yang nyaman. Nah, ada tips juga teman-teman untuk menekan itu lebih baik dia lebih dekat ke si fret wire-nya ini. Ya, dibandingkan di sini. Nah, kalau di sini dia lebih oke. Suaranya lebih jernih, tapi jangan di atasnya juga. Ya, di sini. Oke, berikutnya adalah tentang pick. Nah, kan ada beberapa teman-teman yang juga senang pakai pick ya. Ada yang bisa pakai pick, ada yang nggak bisa pakai pick kayak saya mungkin. Ya kalau nggak bisa pakai pick, mainnya pakai jari tangan kanan. Nah, biasanya jarinya itu ya dibuat ada kukunya kayak gitu. Nah, kukunya agak lebih panjang dibandingkan tangan kiri. Ya karena tangan kiri dia untuk nekan fret, kalau kukunya panjang ya dia pengaruh suaranya jadi kurang bagus ya. Agak kotor ya. Untuk yang tangan kanan kalau misalnya dia pakai kuku seperti ini, ya nggak perlu pakai pick. Ibaratnya kita udah punya 4 pick gitu ya.
Nah, tapi kalau misalnya untuk yang pakai pick, nah pick itu pun tipe-tipenya macam-macam teman-teman. Saya jadi beli beberapa pick. Ada yang kayak gini. Ya kecil, tapi dia tebal. Ini 2 mm. Ada yang kayak gini, segitiga, dia ada kayak 3 sisi gitu ya. Ini untuk main melodi ataupun gypsy. Nah, ada yang juga tipis, yang 0,5 kayak gini. Ada tipis. Ada juga yang 2 mm kayak gini, Dunlop. Ada juga yang 1 mm kayak gini. Nah, ini lebih kaku dia. Ya biasanya mungkin mayoritas yang ini kali ya. Saya nggak tahu juga deh. Biasanya teman-teman pakai pick ukuran berapa? Boleh komen juga di bawah. Ada yang 0,8 juga. Ini bonus dari beli string nih. Nah, kemudian ada yang panjang juga kayak gini. Unik juga nih teman-teman nih. Saya cari kemarin. Buat contoh aja sih. Ya ini untuk nyaman pegangannya juga kali ya. Dan pemain gypsy juga banyak pakai ini. Kalau nggak salah ini 3 mm. Ada lagi nggak ya? Oh ini ada yang 5 mm. Saya beli yang 5 mm juga nih. Ini tebel banget. Ini ya, tebel banget. 5 mm tuh gimana suaranya ya? Nanti saya cobain ya. Nah kemudian ada juga ya nih kayak gini nih. Tampik. Tampik itu yang main di sini. Ya. Nah, saya cobain satu-satu ya. Pick ini ya gimana suaranya ya. Dari yang mulai 0,5 kali ya. 0,5 ini kayaknya dia enak untuk strumming kayaknya ya. Nah, untuk yang strumming dia ada kayak efek perkasifnya juga kali ya. Enak-enak ya, ada efek perkasifnya gitu ya. Tapi kalau main melodi mungkin dia kayak kurang keras, kurang rigid kali ya. Nah itu yang 0,58. Ini yang tadi. Merek Alice. Kemudian yang 1 mm. Nah yang 1 mm ini yang lebih tebal dia ya. Nah ini mungkin yang sering dipakai dan dia lebih rigid gitu teman-teman. Dia lebih kaku. Kalau dipakai strumming coba ya. Enak juga sih. Mungkin kalau dipakai melodi dia juga agak beda suaranya. Enak juga sih. Mungkin kita coba bisa pakai latihan pakai pick kali ya. Maybe nanti aku bisa latihan pakai pick. Nah kemudian nih ada yang 2 mm dari Dunlop Alligator. Dia bahannya kayaknya karbon nih waktu aku beli. Yang ini tadi. Coba ya. Kalau dipakai strum dia bentuknya suaranya gimana? Dia lebih kaku sih rasanya di tangan kanan. Tapi dia mungkin ini cocoknya untuk gypsy jazz kali ya. Nah ada kayak gitu. Kayak gitu ya. Enak juga ya. Karbon 2 mm. Nah ini yang 3 sisi. Ya ini kayaknya ya bisa dipakai 3-3-nya. Yang satu dia lebih round dibandingkan 2 yang lain. Jadi ada satu yang lebih round, yang paling bawah itu. Nah yang 2 yang atas tuh dia lebih kayak lancip gitu ya. Saya coba pakai ya. Nah, susah. Coba pakai jari. Ya lebih enak pakai jari sih.
Maybe nanti aku akan coba latihan pakai pick. Tapi kalau teman-teman yang jago pakai pick, kasih tips dong gimana caranya pakai pick ya untuk teman-teman kita yang lain. Oke, ini kayak yang 5 mm. Ini gede banget sih, dan dia itu ada kayak yang landainya gitu, teman-teman. Nah, unik ya. Ini kayaknya untuk ritmenya gypsy juga deh. Ya, ini lebih kayak ada efek perkasifnya gitu sih. Ya, ini yang 5 mm. Mungkin kalau dipakai melodi agak susah kayaknya nih. Tapi nggak tahu deh. Untuk teman-teman yang punya pengalaman pakai 5 mm main melodi enak nggak? Coba ya. Nah, yang terakhir ini tampik. Karena saya juga sering ngulik Tommy Manuel, biasanya mungkin nyaman juga pakai ini kalau lagunya tipenya kayak pum cik kayak gitu ya. Yang pindah-pindah senar tuh. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya jangan kelewatan video berikutnya, yaitu tahap 2 dan sampai tahap 12 berikutnya di seri belajar gitar dari nol ini ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.